Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke, silakan duduk. Dan nyaman tempat duduknya? Nah, ya. Nanda Ansar, seperti biasanya, kegiatan kita ini selalu kita buka dengan doa. Nah, untuk itu kira-kira Nanda Ansar boleh tulis doanya? Insyaallah bisa. Insyaallah bisa. Oke, silakan. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara kita ini bisa berjalan lancar dari awal hingga akhir. Nanda Ansar tadi sebelum masuk ke ruangan BK ini dari kelas ya? Iya, Pak. Dari kelas. Udah permisi sama guru BK-nya, sama guru mapelnya? Sudah, Pak. Sudah. Kira-kira hari ini pelajaran apa saja sekolah pelajarannya? BKN, matematika dan penjelasan. BKN, matematika dan penjas. Di antara 3 mata pelajaran itu, Ansar yang paling sukanya ini mana? Pelajaran apa? Penjelasan. Penjas. Karena penjelasan itu sambil belajar sambil bermain, Pak. Oh ya, karena alasannya penjas itu sambil belajar Sambil bermain. sambil bermain. Oke. Nanda Ansar sebenarnya Ansar sudah tahu ini kira-kira atau tidak apa tujuannya Bapak panggil ke ruangan BK? Tidak. Tidak tahu. Kalau Nanda Ansar tidak tahu atau belum tahu tujuannya saya panggil ke ruangan BK, di sini kita mau menjalani konseling. Bapak sebagai konselor dan kamu sebagai konseling. Nah, untuk memecahkan permasalahan mungkin Nanda Ansar lagi menghadapinya. Jadi untuk itu, untuk masalah ini kita ada beberapa asas yang mesti kita sepakati dulu. Di antaranya mungkin asas rahasia, asas terbuka, dan asas sukarela. Jadi asas rahasia, Nanda Ansar tidak usah takut bahwa hasil cerita kita ini kemana-mana, tidak. Itu kita jamin tidak akan berkembang di luar, hanya yang tahu kita saja. Karena ini adalah rahasia kita. Dan yang kedua, asas terbuka. Jadi ini nanti silakan Ansar buka permasalahan yang Ansar hadapi. Jangan malu-malu terbukanya, jangan ada ditutup-tutupi, jangan segan-segan, jangan takut sama Bapak, karena guru itu bukan sosok yang ditakuti. Guru itu adalah tempat kita menimba ilmu dan kawan kita berdiskusi di dalam memecahkan permasalahan. Nah, kira-kira mungkin. Untuk selanjutnya asas sukarela. Asas sukarela, Nanda Ansar dipanggil, walaupun Bapak panggil kembali ke ruangan ini, itu atas sukarela.
tidak ada dipaksaan, tidak ada yang maksa, tidak ada pikiran maksa, oh ini saya diundang bapak ini ke ruangan mereka, kalau tidak datang macam mana ini, itu tidak. Artinya sukarela walaupun bapak panggil. Nanda Ansar datang ke ruangan mereka ini ada yang maksa? Tidak ada yang maksa ya. Nah, untuk itu sebenarnya durasi waktu kita pakai untuk layanan ini hanya 1 jam pelajaran. Barangkali sekitar 10 menit 1 jam pelajaran. Mudah-mudahan dengan waktu yang sesingkat ini bisa kita manfaatkan dengan baik, bisa berjalan layanan kita ini dengan baik, sehingga bisa sampai kepada tujuannya. Nah, untuk itu kira-kira Anda Ansar, Bapak tanya, ini sudah bisa kita mulai layanan ini? Insya Allah sudah siap ya? Sudah siap. Sudah siap. Kalau sudah bisa kita mulai. Ini kita mulai. Kalau Anda Ansar belum bisa siap memulai, ini layanan bisa kita tutup. Berarti ini sudah bisa kita mulai ya. Oke, kalau sudah bisa kita mulai, kita mulai. Nanda Ansar sebenarnya baru-baru ini berapa hari yang lewat mungkin, Bapak ada dapat semacam informasi atau data dari wali kelas kamu dan dari teman-teman kamu. Katanya Nanda Ansar sering terlambat datang ke sekolah. Dalam 1 minggu itu kadang-kadang hampir 3 kali. Dan lagi Nanda Ansar katanya sering membolos. Ini betul? Betul membolos ya. Jadi kalau boleh Bapak tahu, kira-kira ini apa penyebabnya ini? Saya di rumah banyak pekerjaan sehingga saya berangkat sekolah sering bolos karena malu saya Pak pergi sekolah ke rumah. Oh iya. Berarti kamu di rumah banyak pekerjaan sehingga terlambat kamu berangkat ke sekolah. Sampai ke sekolahnya malu masuk sehingga diputuskan untuk membolos gitu. Oh iya. Kalau boleh tahu, kerjaan di rumah itu pekerjaan sendiri atau bantu orang tua atau macam mana? Pekerjaan bantu orang tua. Bantu orang tua. Kira-kira kerjanya apa? Tani Pak. Tani. Oh, wajib bantu orang tua. Memang membantu orang tua itu wajib. Cuma perlu diingat, kita kan ada lebih utama daripada itu, yaitu tugas belajar atau sekolah. Kalau Bapak boleh tahu, Pak tanya ini, Nanda Ansar biasa di rumah tidurnya jam-jam berapa? Jam 12 atau jam 2 malam. Oh, jam-jam 12 atau jam 2 malam. Oh iya, jadi belajar? Enggak. Oh, bukan belajar. Jadi terus Main HP sama kawan-kawan. Pas itu nongkrong. oh iya, main HP sama kawan-kawan atau nongkrong. Ini membuatnya Nanda Ansar terlambat untuk tidur malam itu. Bahkan saya lupa untuk pulang. Lupa untuk pulang. Karena main HP. Oh iya. Jadi kalau demikian, ini kita kan lagi di ruang konseling, di ruang BK. Sekarang ini macam mana perasaan dari Nanda Ansar? Macam mana perasaannya?
saya sekarang Pak menyesal Pak terlambat sekolah. Oh ya, rasanya sekarang sudah besar, terlambat sekolah, terus Malam tidur malam tidur. sehingga saya terlambat sekolah. Oh ya, sehingga terlambat sekolah. Jadi untuk Nanda Ansar tadi bilang kan sering malu masuk ke sekolah terus membolos, begitu. Jadi kira-kira kalau boleh Pak tahu membolos itu dapatnya apa? Dapat apa dari membolos? Kalau kira-kira dapatnya hanya serunya Pak, senangnya. Senang ya? Tidak ada beban pikiran Pak. Tidak ada beban pikiran. Jadi membolos itu dapatnya hanya senang karena tidak ada Beban pikiran. beban pemikiran. Oke. Kalau di sekolah Kalau di sekolah kan ilmu satu sering diwarna-warna guru pun Pak. kalau tadi Nanda katakan membolos itu ada dapatnya senang. Kira-kira apa yang dapat dari membolos? Oh, senang kan begitu. Kalau di sekolah kira-kira tidak senang, gimana? Kurang senang Pak. Kurang senang. Waktu istirahatnya gimana senangnya? Oh iya ya. Berarti kalau di sekolah tidak senang. Yang senangnya hanya waktu istirahat saja. Sedikit kan? Sedikit waktu senangnya kalau di sekolah dibanding dengan tadi yang bolos. Karena bolos itu kenapa senang? Karena tidak ada beban, begitu. Sekolah itu kenapa dikatakan sedikit senangnya hanya di waktu istirahat? Kira-kira kenapa? Karena selalu dalam kelas Pak, belajar. Oh iya, karena selalu dalam belajar. Berarti Nanda Ansar belajar itu kurang menyenangkan, begitu. Seakan-akan itu tantangan, begitu. Sebenarnya belajar itu bukan tantangan. Jangan dianggap itu sebagai tantangan. Jadi jalani saja dengan biasa-biasa saja. Kalau membolos itu jadi dapatnya senang, kalau di sekolah hanya senangnya sedikit. Sekarang Bapak tanya ini, untuk kita jadi orang sukses, kira-kira menurut Nanda Ansar, apakah perlu senang, apakah perlu banyak senang dulu, atau perlu ilmu? Ya tentu perlu ilmu Pak. Perlu ilmu. Karena dari segi apapun harus dengan ilmu Pak. Ya, karena dari segi apapun harus dengan Bekerja apapun harus dengan ilmu modalnya Pak. ya. Walaupun mau bekerja di mana-mana, apapun pekerjaan mesti dengan ilmu. Kalau demikian saya tanya lagi, menurut Nanda Ansar, ilmu itu perlu atau tidak? Menurut kamu? Perlu. Jadi menurut kamu perlu ilmu karena untuk mau bekerja kemana-mana mesti ada ilmu. Kan gitu. Nah, sekarang coba kamu amati dulu, ini ada video yang sudah Bapak carikan. Coba kamu ikuti dulu, kita perhatikan kira-kira apa nanti videonya, memberikan kesimpulan dari itu. Teman-teman pernah merasa jenuh, malas untuk pergi ke sekolah. Entah itu alasannya jarak yang jauh, tidak ada kendaraan, hujan, atau mungkin sepatu yang menurut teman-teman itu kurang keren, atau macam-macam lah alasannya. Berikut ini ada cuplikan video yang semoga bisa menjadi bahan renungan dan semoga bisa menjadi cambuk bagi teman-teman untuk lebih semangat lagi dalam menimba ilmu. Ketika kamu malas karena jarak yang begitu jauh, lihatlah video ini. Karena jembatan yang sudah rusak akan hancur. Mereka harus menyeberangi sungai
ada ya. Jadi ini tadi video sudah kamu tonton sampai habis, tidak ada yang akhir. Kira-kira apa yang dapat kamu pahami dari isi video tadi? Coba cerita. Bahkan mereka Pak rela melewati sungai dahsyat Pak. Ya. Bahkan kita di kita ini sangat enak Pak untuk pergi sekolah. Ya. Terus mereka itu menaruhkan nyawanya untuk pergi sekolah. Bahkan kita jalan pun enak, di sekolah pun enak. Ya. Mereka sepatunya pun kurang bagus, bahkan kita terlalu bagus. Mereka pergi sekolah pun sendiri tanpa diantar orang tuanya, tanpa ada kendaraan, tapi melewati jembatan yang sangat menakutkan Pak, untuk pergi sekolah. Bahkan saya Pak sangat dekat jaraknya untuk pergi sekolah Pak dari rumah saya. Oh iya. Oke. Kesimpulan yang kamu ambil dari video ini tadi, orang mengikuti jalan yang terjal, jalan yang suram pun dia masih berusaha untuk mengikuti sekolah. Jauh dari rumah dia ke sekolah pun, tanpa ada kendaraan pun, dia tetap bersekolah. Sedangkan kamu jalannya bagus, rumahnya dekat dengan sekolah, sepatunya pun bagus. Wah, selama ini cabut atau bolos, ya? Oke. Menurut kamu, itu tadi sudah kamu saksikan video tadi, kamu tonton, sudah aku ceritakan tadi itu bagus, sudah kamu nampak sama kamu. Kira-kira ke depan, setelah habis kamu nonton ini tadi, sekarang ini macam mana perasaan si Ansar ini? Masa kehadiran sekolah dan lain sebagainya, coba. Mulai sekarang Pak, saya lebih bersemangat untuk pergi sekolah Pak. Oh ya. Saya menyesal Pak dengan waktu-waktu yang saya sia-siakan untuk menimba ini. Iya bagus kamu tahu ya. Terus saya akan mengatur jadwal untuk bermain, untuk bekerja, dan untuk belajar Pak. iya, terima kasih bagus sekali. Jadi artinya setelah kamu mengikuti coaching ini, setelah kamu perhatikan dari isi video ini tadi, kamu sekarang sudah ada perasaan untuk menanamkan untuk rajin pergi sekolah Pak. ya sudah menyesali perbuatan yang sudah lewat membolos terlambat ke sekolah begitu. Oke. Nah kalau demikian Anda Ansar sudah kamu pahami si video, sudah ada niat kamu ini dari kedepannya mau merubah. Kira-kira yakin ini sudah bisa berubah? Saya yakin Pak. Yakin? Melihat dari video tadi, saya sangat yakin untuk berubah Pak dari sini ke depan. Oh, sudah sangat yakin untuk bisa berubah dari sini ke depan itu. Kalaulah ini kalau pertanyaan ini, kalau seandainya Bapak buat semacam teken kontrak lah sama kamu atau semacam perjanjian, nah, kira-kira gimana? Itu kamu bersedia? Insyaallah bersedia Pak. Sanggup rasanya? Sanggup, Pak. Nah, semacam teken kontrak sama saya, kira-kira nah ini kira-kira semacam ini. Ini bapak baca dulu, kamu simak dulu nanti ya. Ya Pak. Kontraknya. Kontrak yang kita kontrakkan ada 3 permasalahan nih. Yang pertama, datang tepat waktu. Maksudnya datang tepat waktu ini datang tepat waktu ke sekolah. Tidak ada istilah terlambat lagi. Yang kedua, tidak lagi membolos. Tidak membolos kemana-kemana lagi keluyuran. Dan yang ketiga, membuat jadwal kegiatan harian. Jadi ini mulai besok lah, jangan mulai hari ini.
mulai besok selama 1 minggu ke depan, ini sudah berjalan, dijalankan kontrak ini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jatuh temponya nanti kita jumlahkan berapa tepat waktunya, berapa yang sudah ditulis di sini, yang dan lain sebagainya. Ini kontraknya. Terus lanjut kedua, kontrak tingkah lakunya. Saya Ansar pada tanggal 20 bulan 11 2023 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Kamu dengar dulu. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua, tidak akan membolos lagi. Dan yang ketiga atau terakhir, membuat jadwal kegiatan harian. Ini kontraknya. Jadi ini nanti kamu tanda tangan, Bapak tanda tangan nanti ini. Terus bila saya berhasil melakukan hal di atas, maka saya mendapatkan hadiah sepantasnya dari guru BK. Nanti berhasil ini kamu lakukan sampai tanggal jatuh temponya, kamu akan mendapat hadiah dari guru BK. Apa hadiahnya? Hadiahnya sepantasnya. Kira-kira barang yang berguna untuk kamu di dalam menunjang belajar kamu di sekolah. Tanggal berakhir kontrak. Tanggal berakhir kontrak kita ini yaitu tanggal 26 bulan 11 tahun 2023. Ini pun ditandatangan oleh mahasiswa, tentunya Nanda Ansar, dan ditandatangan oleh guru BK dan juga para tanda tangan. Jadi ini hasil kontrak ini nanti saya serahkan ke gurunya nih. Saya serahkan nanti ke ikhlasnya. Mereka yang mencek nanti apakah betul. Termasuk ini 1 lembar, mungkin saya serahkan ke orang tuanya di rumah. Apakah di rumah sudah betul dia tidak lagi jam 12 tidurnya atau jam 2, apakah sudah betul sudah buat kegiatan harian. Kira-kira coba kamu pelajari dulu jadwal ini, apakah kamu setuju? Kalau sudah kamu setuju, tolong ditanda tangan. Kalau tidak setuju, tidak usah ditanda tangan. Datang tepat waktu, tidak lagi membolos, membuat jadwal kegiatan harian. Kontrak tingkah laku saya Ansar pada tanggal 20 bulan 11 2023 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. A. Datang sekolah tepat waktu, tidak akan membolos lagi, membuat jadwal kegiatan harian. Ya Pak, insyaallah saya setuju Pak. Setuju? Sudah yakin? Ya, Pak. Oke, kalau sudah setuju, sudah yakin, silakan ditanda tangan. Oke, terima kasih. Ini perlu kamu ingat nih ya. Kontrak ini perlu kamu ingat karena ini bukan asal kita buat saja. Bukan asal kita buat saja. Ini kita 2 orang sudah tanda tangan di sebenarnya sini. Termasuk Nanda Ansar, saya sudah tanda tangan. Jadi ini nanti tolong kamu jalankan sebenarnya. Insyaallah. Bisa ya? Yakin? Sudah yakin? Ya. Oke, jelas kita sudah yakin. Jadi untuk ini Nanda Ansar, kamu sebenarnya orangnya bisa. Bapak agak salut ke kamu. Dipanggil ke ruang konseling datang. Walaupun banyak kerjaan di rumah, kamu tetap pergi sekolah. Kadang-kadang tidak merasa malu untuk memasuki sekolahnya daripada pulang ke rumah terumbolot gitu. Iya. Jadi Nanda Ansar, sekali lagi Bapak
Kok kamu sebenarnya orang yang bisa, kamu orangnya jujur. Bapak sangat salut ke kamu, bisa kamu ceritakan semua permasalahan kamu. Mudah-mudahan ini kamu bisa keluar dari permasalahan ini. Sekarang coba kamu isi dulu ini ada lembaran kerja siswa atau rekannya. Coba kamu isi dulu sebentar. Sudah ya. Terima kasih. Nanda Isar kita tadi sudah kita jalani ini sepanjang lebar. Jadi mungkin terima kasih kepada Nanda Ansar sudah dapat memenuhi undangan Bapak ke ruangan BK ini untuk mengikuti counseling. Jadi sekarang mungkin pertanyaan terakhir ke Ansar. Sekarang setelah mengikuti layanan ini, kira-kira coba kamu cerita macam mana sudah perasaannya? Apakah menyesal mengikuti ini mana? Saya terlalu menyesal Pak untuk mempermainkan waktu saya untuk membolos dan main game bersama teman-teman yang Pak. Artinya menyesali Perbuatan yang sudah lewat. Gitu. Jadi kalau sudah menyesali perbuatan yang telah lewat, ke depannya itu gimana? Depannya saya akan berusaha untuk merubah diri saya Pak, untuk rajin pergi sekolah Pak pada waktu itu. Oke, artinya ke depannya kamu berusaha untuk merubah diri. Arti merubah diri terutama sekali tidak akan terlambat ke sekolah, tidak membolos lagi, bangun tidurnya cepat, tidurnya cepat, bangunnya pun tidurnya cepat. Terlebih-lebih kita di Muslim ini tentu bangun tidur itu mesti lebih cepat karena ada salat subuh. Nah, Nanda Esa mungkin terakhir, macam mana Nanda Esa di minggu depan kalau seandainya Nanda Ansar Bapak undang lagi ke tempat ini, ke ruangan ini dalam mengikuti counseling macam mana? Siap? Siap. Bersedia. Kalau memang bersedia, waktunya kira-kira macam mana? Apakah di pagi atau di waktu istirahat atau macam mana? Di waktu istirahat aja. Waktu istirahat saja. Kenapa di waktu istirahat? Karena di waktu istirahat tidak ada jam pelajaran. Iya, oke. Karena di waktu jam istirahat tidak mengganggu jam belajarku. Jadi Nanda Ansar nanti tidak ada istirahatnya. Kenapa waktu istirahat masuk lagi ke ruang BK? Tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Oke. Nah, demikian Nanda Ansar. Mungkin layanan kita ini sampai di sini. Mudah-mudahan ke depannya bisa Nanda Ansar keluar dari permasalahan yang dihadapi. Dan untuk menutup acara kita ini tentunya kita tutup dengan doa. Apakah Nanda Ansar bersedia untuk doanya? Saya bersedia Pak. Insyaallah sedia. Oke, silakan. Berdoa mulai.
Untuk akses saya belum. Oke lah ya. Nah, jadi nanda Ansar ke kelas langsung ya. Ya. Ke kelas langsung. Pokok pintunya. Assalamualaikum pada teman di sana, jangan masuk sebelum dia persilakan masuk. Oke ya. Ya, terima kasih ya.